Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ini benar ya kelas 10. Salah. Betul. 10 B. Aura semangat sekali ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Syadli memimpin doa. Doa mulai. Doa. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi pada siang hari ini, Ibu akan mengabsen. Nanti kalau Ibu panggil, tolong itu ya, apa namanya, bilang hadir gitu. Novi, Linda, bilang hadir. Aan, Daniela, Nabila. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Ibu lanjut ke materi, silakan dilihat. Ini proyektornya kok agak itu ya? Agak relatif. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada siang hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian bahwasanya minggu kemarin kita kan sudah mempelajari tentang teks negosiasi. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali kalian, atau sebelum menyampaikan materi, kalian akan melihat ini dulu. Tolong diperhatikan ya. Nanti Bu. Oh, monster. Try more in today. Oh, who did it? Listen, Sudah ada yang mempelajari tadi malam ketika belajar di rumah membaca pada subbab memahami unsur kebahasaan teks negosiasi? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ibu akan menjelaskan semua unsur kebahasaan yang ada di teks negosiasi. Next ya. Nah, ini unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Ada berapa ini? 5. Ada 5. Yang pertama pronomina atau kata ganti. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Yang ketiga adalah kalimat deklaratif dan interrogatif. Dan yang keempat ada kalimat persuasif. Dan yang kelima ada tuturan pasangan. Nah, pronomina atau kata ganti pada unsur kebahasaan dalam teks negosiasi ini lebih fokus pada kata ganti orang. Jadi, nah ini orang pertama atau tinggal saya, aku, jamak kami, kita, orang kedua kamu, anda, saudara, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu apa? Kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu ciri utamanya yaitu ada tanda ketik atau ketik 2. Nah itu namanya kalimat langsung, disampaikan secara langsung. Jadi ketika kalian proses negosiasi dengan pedagang, dengan penjual pentol, itu namanya kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung itu berarti kata si Raffi tadi siang saat dia tidak makan. Berarti kalimat tidak langsung. Kalau langsung itu berarti diucapkan secara langsung.
Oke, lanjut, yaitu kalimat deklaratif dan interrogatif. Jadi kalau deklaratif itu kalimat memberi informasi, kalau deklaratif. Sedangkan interrogatif itu sebuah pertanyaan. Jadi kalau contohnya ini bisa dibaca Mbak Aan, deklaratif paling atas. Ini namanya memberi informasi. Jadi biasanya si penjual itu memberi argumen bahwasanya barangnya ini sangat barang ini sudah ada garansi 1 tahun, itu memberi informasi. Sedangkan kalau interrogatif itu sebuah pertanyaan. Ini biasanya dilakukan oleh pembeli. Oke. Bisa dibaca Mbak Shirley yang paling atas. Apakah Anda bisa menurunkan harganya sedikit? Nah, itu namanya kalimat apa, anak-anak? Interrogatif. Betul sekali. Lanjut ya. Contoh kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat apa? Ajakan. Sedangkan kalau di teks negosiasi itu biasanya sebagai kalimat membujuk atau biar betul pengaruh, biar si pembeli ini percaya bahwasanya barang yang dijual itu kualitasnya tinggi sehingga harganya itu membawa serupa barang itu namanya kalimat persuasif. Ada yang mau baca ini contoh paling pertama paling atas maksudnya Mbak Rina? Ya, percayalah penawaran ini adalah yang terbaik untuk Anda. Nah, itu biar pembeli itu percaya, namanya kalimat apa? Oke, lanjut. Nah, ini paling terakhir, contoh tuturan pasangan. Yang pertama, tuturan pasangan itu jadi ada timbal balik, maksudnya ada dua orang yang saling berbicara. Jadi ada contoh pasangan tuturan 1, beli berapa harga baju ini? Harganya 150.000. Nah, itu namanya tuturan pasangan. Sudah selesai. Sebelum ibu mengasih tugas agar kalian lebih paham apa yang ibu sampaikan, tadi unsur kebahasaan teks negosiasi itu ada berapa? 5. Apa saja? Kronologinya, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, tuturan pasangan. Oke, tepuk tangan. Habis ini ibu memberi tugas kalian, ibu menyediakan teks negosiasi. Tolong dianalisis mana saja yang termasuk fenomena, kalimat langsung, kalimat deklaratif, interrogatif, kalimat persuasif, dan tuturan pasangan. Oke, ini ada 4 kelompok ya. Oke. Tolong dikerjakan 15 menit cukup ya. Tunggu 15 menit. Gimana? Ya, ini selesai. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Silakan perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok masing-masing. Ya.
Mulai dari kelompok 1, silakan maju. Tepuk tangan. Tolong yang lain didengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan teks negosiasinya. Saya sebagai penjual, saya pembeli. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Kak. Apa Kak mau beli apa? Satu slot Kak. Ini ukuran yang 38 Kak. Ini adanya yang ukuran 39 Kak, yang 30. Baik, yang termasuk tuturan pasangan itu adalah ketika saya bilang, apa Kak mau beli apa? Kemudian membelinya ya satu slot Kak. Yang termasuk kalimat deklaratif itu di lantai 1 harganya 65.000 loh Kak. Yang termasuk kalimat persuasif di sini boleh kurang Kak. Ya, saja Kak. Yang termasuk kalimat interrogatif boleh 50 Kak. Dan semua dalam teks negosiasi ini adalah yang termasuk kalimat langsung. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya, silakan duduk kembali. Oke, sudah selesai masing-masingnya semua kelompok. Sebelum menunjukkan waktu sudah mau zuhur, mari kita menyimpulkan pelajaran pada siang hari ini. Jadi ada 5 poin penting yang kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama ya tentang unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Yang kedua ada kalimat langsung. Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Yang keempat kalimat persuasif. Yang kelima tuturan pasangan. Oke, jadi anak-anak, ketika kalian bernegosiasi itu kata-kata atau kalimat yang kalian gunakan itu ya termasuk 5 ini. Ada kalimat apa namanya interrogatifnya, deklaratifnya, ada pronomina dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Sebelum berdoa, Ibu memberi tugas kalian, silahkan membuat teks negosiasi berhubungan dengan materi minggu depan. Kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis teks negosiasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, Ibu minta kalian menulis dulu. Nanti setelah Ibu mengetahui teks yang kalian buat itu bagaimana, nanti Ibu kasih materi tentang cara menulis teks negosiasi yang baik dan benar itu seperti apa. Silakan berkelompok ya membuat teks negosiasi ya. Iya Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya Mbak Shirley untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas kita pada siang hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap belajar. Semangat ya, jaga kesehatan karena musim pada per hari ini itu sangat habis panas hujan. Silakan kesehatannya dijaga ya. Ya, Bu. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.